Terimalah salam dalam Dharma Namo Buddhaya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Vera Priani. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang pencapaian penerangan sempurna Buddha Gautama. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel ini. Betapa Siddhartha melakukan perjalanan dan tiba di dekat tempat pertapaan Alaraka Lama. Di tempat ini, petapa Gautama berguru kepada Alaraka Lama dan dalam waktu singkat sudah dapat menyamai kepandaian gurunya. Di tempat ini, petapa Gautama diajar cara-cara bermeditasi dan pengertian tentang hukum karma dan tumimba lahir. Karena merasa bahwa pengetahuan ini masih belum terjawab tentang sebab musabab dari kelahiran dan bagaimana mengakhiri usia tua, sakit, dan mati, maka petapa Gautama melanjutkan perjalanannya untuk mencari orang yang dapat mengajar tentang hal tersebut. Petapa Gautama kemudian berguru kepada Uddakaramaputra yang pada saat itu terkenal sebagai seorang petapa yang paling pandai. Dari Uddakaramaputra, petapa Gautama mendapat pelajaran tentang cara bermeditasi yang paling tinggi sehingga mencapai keadaan bukan pencerapan pun bukan pencerapan. Karena dalam waktu singkat petapa Gautama sudah memahami semua pelajaran Uddakaramaputra, maka gurunya minta agar ia terus berdiam di tempat tersebut untuk bersama-sama membina murid-muridnya yang banyak sekali. Tetapi petapa Gautama masih belum puas sebab ia masih belum mendapat jawaban tentang bagaimana mengakhiri usia tua, sakit, dan mati. Petapa Gautama kemudian pergi ke Senanigama di Uruwela dan di tempat inilah petapa Gautama bersama-sama dengan 5 orang petapa lainnya berlatih dalam berbagai cara penyiksaan diri. Mereka melatih diri dengan menjemur diri di terik matahari pada siang hari dan pada waktu tengah malam berendam di sungai untuk waktu yang lama. Karena masih saja belum berhasil, maka petapa Gautama lalu melakukan latihan yang lebih berat lagi. Setelah berusaha beberapa lama dan melihat bahwa usaha ini tidak membawa ke penerangan agung, ia berhenti dan mencoba cara yang lain. Dengan sakit yang demikian hebat yang diderita tubuhnya, ia berusaha agar batinnya jangan melekat, selalu waspada, tenang dan teguh serta ulet dalam usahanya. Selanjutnya ia berpuasa dan tidak makan apa-apa sampai berhari-hari atau mengurangi makanannya sedikit demi sedikit sampai makan hanya beberapa butir nasi satu hari. Tentu saja kesehatannya memburuk dan badannya kurus sekali. Kalau perutnya ditekan maka tulang punggungnya dapat dipegang dan kalau punggungnya ditekan maka perutnya dapat dipegang. Ia merupakan tengkorak hidup dengan tulang-tulang dilapisi kulit dan dagingnya sudah tidak ada lagi. Seperti cara-cara yang terdahulu, ia kemudian melihat bahwa cara ini tidak membawanya ke penerangan agung. Secara tiba-tiba timbul dalam batinnya 3 buah perumpamaan yang sebelumnya tak pernah terpikir. Setelah merenungkan 3 perumpamaan tersebut, maka petapa Gautama mengambil keputusan untuk berhenti berpuasa. Petapa Gautama meneruskan perjalanannya dan pada sore hari tiba di Gaya. Ia memilih tempat untuk bermeditasi di bawah pohon bodhi, kemudian mempersiapkan tempat duduk di sebelah timur pohon itu dengan rumput kering yang diterima dari pemotong rumput bernama Sotia. Di tempat itulah petapa Gautama duduk bermeditasi dengan wajah menghadap ke timur. Dengan tekad yang bulat, ia kemudian berkata dalam hati, "Dengan disaksikan oleh bumi, meskipun kulitku, urat-uratku, dan tulang-tulangku akan musnah, dan darahku habis menguap, aku bertekad untuk tidak bangun dari tempat ini sebelum memperoleh penerangan agung dan mencapai nibbana." Kemudian petapa Gautama melakukan meditasi anapanasati, yaitu meditasi keluar dan masuknya nafas.
seperti keinginan kepada benda-benda duniawi, tidak menyukai kehidupan suci yang bersih dan baik, perasaan lapar dan haus yang luar biasa, keinginan yang sangat dan melekat kepada benda-benda malas, tidak suka mengerjakan apa-apa, takut terhadap jin-jin, hantu-hantu jahat, keraguan-keraguan, kebodohan, keras kepala, keserakahan, keinginan untuk dipuji dan dihormati, dan hanya melakukan hal-hal yang membuat dirinya terkenal, tinggi hati, dan memandang rendah kepada orang lain. Perjuangan hebat dalam batin petapa Gotama melawan keinginan dan nafsu-nafsu tidak baik dalam buku-buku suci digambarkan sebagai perjuangan melawan dewa Mara yang jahat. Pada saat itu muncul Mara, dewa hawa nafsu yang bermaksud menghalang-halangi petapa Gotama memperoleh penerangan agung. Mara membawa berbagai macam senjata dan duduk di atas gajah Giri Mekala disertai bala tentaranya. Semua usaha Mara untuk menakut-nakuti petapa Gotama dengan hujan besar disertai angin kencang dan halilintar yang berbunyi tak henti-hentinya diikuti dengan pemandangan-pemandangan lain yang mengerikan ternyata gagal semua, dan akhirnya Mara menyambit dengan Cakawuda yang ternyata berubah menjadi payung yang dengan tenang bergantung dan melindungi kepala petapa Gotama. Bumi telah menjadi saksi bahwa petapa Gotama lulus dari semua percobaan-percobaan dan layak untuk menjadi Buddha. Gajah Giri Mekala berlutut dan di hadapan petapa Gotama, Mara menghilang dan lari bersama dengan bala bantuannya. Setelah berhasil mengalahkan Mara, petapa Gotama memperoleh kebijaksanaan untuk dapat melihat dengan terang kelahiran-kelahirannya yang dulu. Hal ini terjadi pada waktu jaga pertama. Pada waktu jaga kedua, petapa Gotama memperoleh kebijaksanaan untuk dapat melihat dengan tenang kematian dan tumimba lahir kembali dari makhluk-makhluk sesuai dengan tumpukan karma mereka masing-masing. Pada waktu jaga ketiga, petapa Gotama memperoleh kebijaksanaan yang dapat menyingkirkan secara menyeluruh semua kekotoran batin yang halus sekali. Dengan demikian ia mengerti sebab dari semua keburukan dan juga mengerti cara untuk menghilangkannya. Dengan ini ia telah menjadi orang yang paling bijaksana dalam dunia yang dapat menjawab pertanyaan yang disampaikan kepadanya. Sekarang ia mendapat jawaban tentang cara untuk mengakhiri penderitaan, kesedihan, ketidakbahagiaan, usia tua, dan kematian. Batinnya menjadi tenang sekali dan penuh kedamaian karena sekarang ia mengerti semua persoalan hidup dan ia telah menjadi Buddha. Pada saat itu bumi bergetar karena gembira dan di udara sayup-sayup terdengar suara musik yang merdu. Seluruh tempat itu penuh dengan kehadiran para dewa yang turut bergembira dan ingin melihat orang yang berhasil mencapai penerangan agung dan menjadi Buddha. Pohon-pohon mendadak berbunga dan menyebarkan bau harum ke seluruh penjuru. Binatang hutan yang biasanya saling bermusuhan pada waktu itu dapat hidup berdampingan dengan damai. Sang Buddha merenung apakah dhamma yang beliau temukan akan diajarkan kepada khalayak ramai atau tidak. Tiba-tiba Brahma Sampati, penguasa dunia ini, turun dari Brahma Loka dan berdiri di hadapan Sang Buddha. Setelah memberi hormat yang layak, Brahma Sampati berkata kepada Sang Buddha, "Semoga Sang Tathagata demi belas kasihnya kepada para manusia berkenan mengajarkan dhamma. Dalam dunia ini terdapat juga orang-orang yang sedikit dihinggapi kekotoran batin dan Buddha mengerti dhamma yang akan diajarkan." Hingga kini permohonan Brahma Sampati kepada Sang Buddha tetap diperingati dengan permohonan kepada seorang biku. Dengan mata dewa, Sang Buddha dapat mengetahui bahwa memang ada orang-orang yang tidak lagi terikat kepada hal-hal duniawi dan mudah mengerti dhamma. Karena itu, Sang Buddha mengambil ketetapan hati untuk mengajar dhammanya demi belas kasihnya kepada umat manusia. Saat tiba di Benares, kelima orang petapa melihat Sang Buddha sedang memasuki Taman Rusa. Sang Buddha datang lebih dekat. Mereka melihat bahwa ada sesuatu yang berubah dari Sang Buddha, tidak sama dengan petapa Gotama yang dulu mereka kenal. Ia sekarang kelihatannya lebih mulia dan agung, yang belum pernah mereka lihat sebelumnya.
Meskipun mereka semua sudah sepakat untuk tidak menghormat kepada Sang Buddha, namun sewaktu Sang Buddha mendekat, mereka seolah-olah lupa kepada apa yang mereka sepakati. Seorang di antara mereka maju ke depan dan dengan hormat menyambut mangkuk dan jubahnya, sedangkan yang lain sibuk menyiapkan tempat duduk. Yang lainnya lagi bergegas mengambil air untuk membasuh kaki Sang Buddha. Setelah mengambil tempat duduk, Sang Buddha lalu berkata, "Dengarlah, oh petapa, aku telah menemukan jalan yang menuju ke keadaan terbebas dari kematian. Akan kuberikan kepadamu, akan kuajarkan kepadamu. Kalau engkau ingin mendengar, belajar, dan melatih diri seperti yang akan kuajarkan dalam waktu singkat, engkau pun dapat mengerti, bukan nanti kelak kemudian hari, tetapi sekarang juga dalam kehidupan ini, bahwa apa yang kukatakan itu adalah benar. Engkau dapat menyelami sendiri keadaan itu yang berada di atas hidup dan mati." Kelima petapa bersedia mendengarkan khotbahnya. Maka Sang Buddha memberikan khotbahnya yang pertama, yang kelak dikenal sebagai Dhammacakkappavattana Sutta atau khotbah pemutaran roda Dhamma. Khotbah pertama diucapkan oleh Sang Buddha tepat pada bulan Purnama Sidhi. Buddha membabarkan dhammanya selama 45 tahun. Tahun pertama Buddha membabarkan khotbah pertama Dhammacakkappavattana Sutta, Anatalakkhana Sutta, dan Adittapariyaya Sutta. Mengalih keyakinan kelima petapa, mendirikan persamuhan biku dan 3 pernaungan, mengutus para duta Dhamma pertama, mengalih yakinkan ke-30 pangeran yang dikenal sebagai Bada Wagiya di hutan Kapasika, mengalih yakinkan ketika Kasapa bersaudara beserta 1000 orang pengikut mereka, mengalih yakinkan Yasa dan ke-54 sahabatnya. Tahun kedua, Buddha memenuhi janji kepada para raja Bimbisara, menerima Wihara Weluwana sebagai pemberian dana, menyabdakan nasihat menuju pembebasan, menunjuk Sariputta dan Moggallana sebagai siswa biku utama, mengunjungi Kapilawatu, mempertunjukkan mukjizat ganda, menahbiskan Pangeran Rahula dan Pangeran Nanda. Tahun ke-10, karena terjadi sengketa yang berkepanjangan di antara para biku di Kosambi, Sang Buddha akhirnya menyendiri di hutan Beluka Rakita di dekat desa Parileyaka, ditemani oleh gajah Parileyaka. Pada penghujung kediaman musim hujan tersebut, Ananda atas nama para warga Sawati mengundang Sang Buddha untuk kembali ke Sawati. Tahun ke-21 sampai ke-44, kisah mengenai Raja Pukusati dari Gandhara. Sang Buddha membabarkan khotbah kepada Ambata di desa Icanagala, penyerahan Wihara Puba sebagai Dhamma, wafatnya Raja Bimbisara, Biku Dewadatta berusaha membunuh Sang Bagawa, menjinakkan Gajah Nalagiri, Biku Dewadatta menciptakan perpecahan di dalam Sangga, meninggalnya Biku Dewadatta. Tahun ke-45, Buddha mengalih yakinkan Upaliggahapati, siswa utama Niganta Nata Putta, membabarkan ke-7 kondisi kesejahteraan bagi para penguasa dunia dan para biku, menyampaikan ceramah cermin Dhamma, menerima hutan mangga dari Ambapali sebagai persembahan dana, wafatnya Sariputta dan Moggallana. Sang Buddha sakit keras, membabarkan 4 sumber acuan utama. Sang Buddha pergi ke hutan Sala di dekat Kusinara, tempat peristirahatannya yang terakhir. Saat tiba di sana, Sang Buddha meminta Biku Ananda untuk menyiapkan dipan di antara 2 pohon Sala kembar itu. Dengan bagian kepala dipan menghadap ke utara, setelah siap, Sang Buddha berbaring di sisi kanannya dalam postur singa, dengan tungkai kaki yang satu tertumpu pada yang lainnya. Setelah Sang Buddha menyampaikan pesan terakhirnya, seluruh hutan Sala itu menjadi sunyi senyap. Sang Buddha memasuki jana pertama, dan setelah keluar dari jana tersebut, ia memasuki jana kedua, ketiga, dan keempat. Lalu keluar dari jana keempat, ia memasuki tataran ruang nirbatas, tataran kesadaran nirbatas, tataran tanpa ada apapun, serta tataran bukan pencerapan maupun bukan tanpa pencerapan. Dan setelah itu ia mencapai dan terserap dalam padamnya pencerapan dan perasaan.
Lalu keluar dari padamnya pencerapan dan perasaan itu, Sang Buddha memasuki tataran bukan pencerapan maupun bukan tanpa pencerapan. Setelah itu ia memasuki tataran tanpa ada apapun, tataran kesadaran nirbatas dan tataran ruang nirbatas. Lalu keluar dari tataran ruang nirbatas, ia memasuki jana keempat, jana ketiga, jana kedua, jana pertama. Kemudian keluar dari jana pertama yang memasuki jana kedua, jana ketiga, dan jana keempat. Setelah keluar dari jana keempat, Sang Buddha mencapai Nibbana seutuhnya atau Parinibbana. Tepat saat Sang Buddha mencapai Parinibbana, terjadilah gempa dahsyat dan mengerikan diiringi guntur yang menyebabkan bulu kuduk merinding. Pada saat itulah, pada waktu jaga malam terakhir, di bulan Purnama, Vesaka, dan pada usia 80 tahun, Sang Buddha mangkat tanpa meninggalkan sisa apapun. Demikianlah pemaparan materi pada kali ini. Terima kasih telah menyaksikan.